Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 5, yaitu tentang sistem katrol. Di sini katrol digantungkan secara vertikal. Kemudian pada katrol dipasangkan seutas tali. Pada masing-masing ujung tali diberikan beban seperti itu, yaitu beban M1 dan M2. Massa katrol yaitu M besar. Nah, diketahui di dalam soal, katrol menggunakan silinder pejal. Kita tahu bahwa silinder pejal, momen inersianya setengah mr kuadrat. Massa katrol yaitu M besar sama dengan 2M. Diameter katrol yaitu D. Maka jari-jari katrol setengah dari diameter. Massa benda 1 yaitu M, massa benda 2 3M. Lalu percepatan gravitasinya adalah G. Pertanyaannya di dalam persoalan ini adalah berapa percepatan sudut rotasi atau alfa. Tentunya yang memiliki percepatan sudut rotasi di sini adalah katrol. Ya, karena katrol ini ya yang akan mengalami gerak melingkar. Nah, bagaimana pembahasannya? Langkah pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Kita gambarkan ya gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Pertama, pada setiap benda bekerja W1 dan W2. W1 dan W2 ingat menggambarnya yaitu arahnya menuju pusat bumi. Dan pada tali yang menghubungkan katrol dengan M1 bekerja T1. T1 ini arahnya ke atas. Ini terhubung dengan benda 1. T1 yang ini arahnya ke bawah, ini terhubung dengan katrol. Ya. Kemudian pada tali yang lainnya bekerja T2. T2 arahnya ke atas, ini yang terhubung dengan benda, dan T2 ini arahnya ke bawah terhubung dengan katrol. Selanjutnya, ingat ya, tapi kalian harus masih ingat bahwa gambar dari T itu arahnya selalu menjauhi benda. Kemudian, jika M2 lebih besar dari M1, tadi di dalam soalnya diketahui M2 3M, M1-nya 1M. Berarti M2 lebih besar masanya. Maka logikanya M2 akan bergerak ke bawah. Otomatis M1 bergerak ke atas. Nah, kalau katrolnya ini tidak diabaikan, maka akan muncul alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, alfanya akan berputar nih ya seperti ini. Searah jarum jam. Ya, demikian. Nah, selanjutnya untuk mencari alfa kita harus melalui tahapan-tahapan berikutnya, yaitu pertama kita mengamati benda 1 dulu. Saya lingkari benda 1 agar konsentrasi kita hanya pada benda 1. Nah, pada lingkaran kerja 1 ini kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, karena ini terjadi translasi arah ke atas. Ada gaya apa saja nih yang bekerja pada lingkaran kerja pertama kita? Yaitu ada T1 dan W1. T1 positif karena T1 searah A. W1 negatif karena W1 berlawanan dengan A. Sama dengan M kali A. Jangan lupa M-nya adalah M1. Kemudian W1 pindah ruas menjadi positif. W itu tidak lain adalah M kali G. Maka diperolehlah pada lingkaran kerja ini diperoleh persamaan 1. Kemudian pada pengamatan selanjutnya yaitu benda 2. Pada benda 2 bekerja juga hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Ada gaya apa saja nih yang bekerja? Yaitu ada
W2 searah A dan T2 berlawanan dengan A, sehingga yang berlawanan ditulis negatif. Maka dari persamaan ini kita sampai pada nilai T2 yaitu sama dengan M2 kali G min M2 kali A. Jadi itu adalah persamaan 2. Kemudian pengamatan berikutnya yaitu pada katrol. Pada katrol berlaku bukan lagi sigma F sama dengan M kali A, tetapi sigma tau sama dengan I kali alfa. Karena di sini terjadi rotasi, bukan terjadi translasi. Nah, ada torsi apa saja nih yang bekerja pada katrol? Yaitu ada T2 kali R dan T1 kali R. Nah, T2 kali R ya, ingat bahwa torsi adalah perkalian gaya dengan jaraknya terhadap poros. Nah, T2 kali R bernilai positif. Kenapa? Karena torsi yang dihasilkan oleh T2 akan memutar katrol searah dengan alfa. Berarti kita tulis positif. Sedangkan torsi yang dihasilkan oleh T1 negatif. Mengapa demikian? Karena torsi yang dihasilkan oleh T1 akan menyebabkan katrol berputar berlawanan dengan alfa. Maka ditulis negatif. Ya. Kemudian persamaan ini kita sederhanakan. Berikutnya adalah dibagi dengan R. Jadi ini coret-coret, ini coret-coret ya karena dibagi R. Kemudian sisa R per R, jadi coret lagi. Maka semua R-nya jadi hilang. Akhirnya diperolehlah persamaan dari titik kerja ini, yaitu T2 min T1 sama dengan setengah kali 2MA. Maka ini kita sebut persamaan ketiga. Selanjutnya, persamaan 1 dan 2 kita substitusikan ke persamaan 3. Bagaimana? Kita substitusikan persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Jadi kita substitusikan ya ke persamaan 3. Substitusikan itu artinya T2-nya kita ganti dengan ini, T1-nya kita ganti dengan ini. Maka persamaan menjadi demikian. Ini menggantikan T2 dan ini menggantikan T1. 2 per 2 sama dengan 1, maka persamaan menjadi demikian. Ini jadi negatif karena negatif dikali plus min. Min dikali plus min, ya. Langkah selanjutnya memasukkan nilai M2-nya 3M, M2 3M, M1-nya M, M1-nya M. Maka selanjutnya 3mg dikurangi 1mg yaitu 2mg. MA ditambah 4MA jadi 5MA. M-nya bisa dicoret. Sehingga dari situ diperoleh A-nya sama dengan 2G per 5. Nah, tujuan dari dicarinya A yaitu untuk menjawab pertanyaan soal ini, yaitu ditanyakan alfa atau percepatan sudut. Bahwa percepatan sudut adalah A dibagi R. Jika A-nya adalah ini, maka persamaan alfa adalah 2G per 5R. R-nya jari-jari sama dengan setengah diameter. Maka selanjutnya 2 dibagi setengah adalah 4. Akhirnya diperolehlah nilai alfanya 4G per 5D. Nah, demikian anak-anak penjelasan soal tentang katrol.